Shalom, perkenalkan nama saya Aditya Putra Petika, saya dari kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan membahas tentang pemuaian zat padat. Jadi pemuaian zat padat itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu muai panjang, muai lebar, dan muai volume atau ruang. Jadi pertama kita akan membahas tentang muai panjang. Kita bersama-sama itu setiap zat padat mempunyai koefisien yang disebut dengan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat apabila suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Makin besar koefisien muai panjang suatu zat apabila dipanaskan, maka makin besar pertambahan panjangnya. Demikian pula sebaliknya, makin kecil koefisien muai panjang zat apabila dipanaskan, maka makin kecil pula pertambahan panjangnya. Contohnya itu seutas kabel yang memiliki panjang mula-mula 1,0. Ketika suhunya naik, maka akan memuai sehingga pertambahan panjang sebesar 1 T. Sedangkan delta T ini yaitu perubahan suhu atau derajat Celcius, muai panjang atau per derajat Celcius. Jadi kita dapat melihat contohnya sebagai berikut, yaitu sebuah kuningan memiliki panjang 1 meter. Tentukan panjang kuningan tersebut jika suhunya naik dari 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang kita ketahui yaitu panjang kawat mula-mula yaitu 1 meter, perubahan suhu yaitu 40 derajat Celcius kurang 10 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius sama dengan 303 K. Koefisien muai panjang kuningan itu 19 kali 10 pangkat min 6 per K. Yang ditanya itu AL. Jawab delta 1. Jadi jawab delta 1 sama dengan koefisien muai panjang kuningan panjang kawat mula-mula kali perubahan suhu. Jadi tinggal masukkan angkanya, yaitu 19 kali 10 pangkat min 6 per K kali 1 meter kali 303 K, itu sama dengan 5,76 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi kuningan akan bertambah panjang selebar 5,76 kali 10 pangkat 3 meter. Jadi kita lanjutkan yang bagian kedua, itu muai luas. Untuk benda yang berbentuk lempengan atau flat atau 2 dimensi akan terjadi pemuaian dalam arah panjang dan lebar. Hal ini berarti lempengan tersebut mengalami pertambahan luas atau pemuaian luas. Misalnya pemuaian pada pelat kaca yang dipasang pada jendela bus begitu, atau bemo. Jadi panjang dan lebar kaca akan bertambah akibat terik matahari. Karenanya ketika melakukan pemanasan kaca jendela harus diperhatikan celah pada bingkai. Jika tidak diberi celah yang cukup untuk melakukan pemuaian pada kaca, maka kaca akan retak dan pecah. Jadi kita dapat melihat rumusnya sebagai berikut. Perubahan suhu sama dengan luas benda mula-mula kali 1 tambah koefisien muai luas kali perubahan suhu sama dengan perubahan luas sama dengan luas benda mula-mula kali koefisien muai luas
kali perubahan suhu. Jadi keterangannya itu Pi sama dengan koefisien muy luas yaitu per derajat Celcius yaitu, dan AO sama dengan luas benda mula-mula atau M2, sedangkan AL adalah luas benda pada suhu T derajat Celcius atau meter kuadrat, sedangkan delta A adalah perubahan luas atau M kuadrat. Jadi bagian yang ketiga itu muy ruang. Zat padat yang mempunyai 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi seperti kubus, bola, dan balok, jika dipanaskan akan mengalami muy volume, yakni pertambahan panjang, lebar, dan tinggi. Zat padat tersebut karena muy volume merupakan penurunan dari muy panjang, yaitu volume benda pada suhu T derajat Celcius sama dengan volume benda mula-mula kali 1 tambah koefisien muy ruang kali perubahan suhu, atau sama dengan perubahan volume sama dengan volume benda mula-mula kali koefisien muy ruang kali perubahan suhu, yaitu keterangannya yaitu koefisien muy ruang, FO volume benda mula-mula atau M pangkat 3, VT yaitu volume benda pada suhu T derajat Celcius, delta F yaitu perubahan volume. Selain pemuaian, zat padat dapat terjadi pada baja. Rangka jembatan yang terbuat dari baja akan memuai jika suhunya naik. Karenanya antara ujung rangka jembatan dengan tiang beton diberi celah pemuaian. Selain itu, ujung tiang jembatan diletakkan di atas roda. Ketika terjadi pemuaian, rangka bertambah panjang. Keberadaan roda dan celah memudahkan gerak memanjang dan mendekatkan rangka, sehingga terhindar dari pembengkokan atau terputusnya jembatan. Sekian dan terima kasih.